Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam la atammani wal akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد, ikhwan sekalian, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtal Musallin, yaitu pernyataan yang jelas tentang kekeliruan orang-orang yang sholat. Masih berkaitan dengan akibat buruk dari tidak merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Rabi'an, ya, yang keempat ya. Iya. Atau boleh saya ulangi dari yang ketiga. Tadarabat qulubuh. Apabila tidak merapatkan shaf dan tidak lurus, maka hati mereka jamaah itu akan berselisih. Wa kathrul khilaf bainahum. Dan akan banyak perselisihan, pertentangan di antara mereka. Idh fi hadits Nu'man fa'idah asbahat ma'rufah fi ilmi nafs. Sebab dalam hadits Nu'man radhiyallahu anhu terdapat faedah yang itu dikenal dalam ilmu jiwa atau ilmu psikologi, wahia, yaitu anna fasad adh-dhahir yu'athir fi fasad al-batin, yaitu kerusakan yang ada pada lahiriah, pada amalan lahiriah, itu berpengaruh menyebabkan kerusakan pada hati. Jadi kalau nggak rapat shafnya, nggak lurus, maka akan merusak hati, sehingga hati itu menjadi apa? Bermusuhan. Berarti wal aksu bil aks, itu sebaliknya, apabila merapatkan shaf dan lurus, maka akan apa ya, menyebabkan apa? Persatuan hati. Ini khusus masalah apa? Merapatkan shaf dan meluruskannya. Begitu pula di dalam mengamalkan perintah dan yang wajib dan sunnah dan menjauhi larangan, itu bisa menyebabkan banyak kebaikan. Kalau merapatkan dan meluruskan shaf saja, itu bisa menyebabkan persatuan hati. Apalagi umat Islam kompak melaksanakan perintah Allah yang wajib dan sunnah semuanya, dan meninggalkan yang haram atau yang dilarang, maka mereka akan kuat persatuan hati mereka, sebagaimana para salafus salih, para sahabat. Ma'anna fi sunnat taras wa tazahum fi shaf ma yuhil an-nufus bil ukhuwah wa ta'am. Iya, di dalam merapatkan shaf, ya, lurus dan rapat itu bisa menyebabkan jiwa itu meningkat ukhuwah dan tolong menolong di antara mereka. Fakatiful fakir, maka bahunya orang miskin, multasiqa bi katifil ghina au ghani, afwan, yakni orang yang miskin, bahunya orang miskin nempel dengan bahunya orang kaya. Wa qadam al-dha'if, kakinya orang lemah, lasiqatun bi
qadamil qawi. Kakinya orang yang lemah nempel dengan kakinya orang yang kuat. Wa kulluha shaffun wahid. Dan itu semua adalah satu shaf. Kal bunyan al-marsus. Seperti bangunan yang kokoh, al-mutamasik, yang saling menguatkan. Jadi kita bisa tahu jamaah sekalian, penyebab perpecahan umat salah satu di antaranya apa? Tidak rapat shaf dan tidak lurus. Apalagi kalau tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi semua. Yang ada malah apa? Menentang sunnah Nabi dengan bid'ah-bid'ah. Jelas itu menyebabkan perpecahan. Yang keempat, fatahumut thawabul azim. Apabila tidak merapatkan dan tidak meluruskan shaf, akan kehilangan pahala yang besar, ganjaran yang besar. Al-warid fi katsir al-ahadits as-sahih, yang disebutkan dalam banyak hadis yang sahih, seperti sabda Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala alladhina yusalluna as-sufuf. Sungguh Allah dan para malaikat memuji kalau Allah, memuji kalau malaikat mendoakan rahmat. Pada siapa? Orang-orang yang sholat dengan merapatkan shaf, dengan meluruskan shaf dalam sholat berjamaah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wasala shaffa wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, jadi dia mendapati ada di depannya itu tempat kosong, maka dia maju menyambung shaf yang terputus, maka Allah akan menyambung dia, begitu ya kawan. Maka Allah akan menyambung dia. Apa maksudnya Allah menyambung seseorang? Jika Allah menyambung dengan seseorang, maka Allah akan mencukupinya. Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kebaikan. Allah Ta'ala akan memberikan bantuannya. Allah akan keluarkan dia dari kesulitan. Allah Azza wa Jalla pokoknya akan diberikan kebaikan dunia akhirat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum alyanukum manakib fis salat. Wa ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajul ila furjatin fis saf fasaddaha. Hadis ini semuanya sahih ya, sahih dan hasan. Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kalian, perhatikan ya kawan, orang yang terbaik di antara kalian, yang paling lembut bahunya ketika sholat. Maksudnya dia mau menempelkan bahunya dengan sebelahnya, kanan kiri. Ya, itu orang yang terbaik dalam sholat berjamaah. Bahkan Nabi mengatakan di sini, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian, yang lembut bahunya ketika sholat. Yani dia mau didekati kanan kirinya sehingga nempel bahunya. Berarti orang yang buruk, ketika kita mendekat tidak mau dia. Nah itu ya, itu maksudnya pemahaman mukhalafah daripada hadis ini. Tidak ada langkah yang dilangkahkan kakinya seorang muslim lebih besar pahalanya daripada ketika dia berjalan menuju shaf yang kosong di depan. Furjah itu adalah
celah yang memungkinkan dia berdiri di depan itu, di celah itu, sehingga safnya bersambung. Fasaddaha, sehingga dia menutupi celah yang kosong. Begitu ya. Pahalanya besar itu. Satu langkah, dua langkah itu. Baik sebelum takbiratul ihram atau ketika sedang sholat. Bagaimana kok bisa ada kosong depan ya? Ya mungkin dia hadas kecil, kentut, sehingga dia keluar wudu. Nah kan kosong itu depannya itu, maka dia maju. Nah, ini sunnah, menutupi celah yang kosong daripada semuanya pada bergeser. Enggak, kiri geser sampai sana. Ya kan kebanyakan orang bergerak. Lebih baik satu orang di belakangnya yang maju. Nanti yang belakangnya lagi maju lagi, begitu ya. Ya, untuk menutupi celah yang kosong di depannya. Kemudian fi hadzal hadits, di dalam hadis ini tanbihun lidzalika as-sinf min al-musallin alladzina ya'nafuna an yasif bijanibihim ahad. Ini peringatan, dari sini jadi peringatan bagi orang yang sholat, yang berdiri dalam shaf, yang dia tidak mau apabila ada orang mengisi celah yang kosong di sampingnya. Ada orang nggak mau ya, geser sedikit lu nggak mau, padahal bisa dimasuki shaf. Nah, ada orang seperti itu. Ala-rughm min wujudil furjah fi shaf, walaupun ada celah, tapi dia nggak mau geser. Wa talaba syahadna musallin khususan kibar sin yarji'una min as-shaf ila alladhi yalih idja'a muhibb lis-sunnah. Ketika kadang ada pemandangan seperti ini dalam shaf salat mau takbiratul ihram, ada celah, ada anak muda ahli sunnah maju ke shaf yang kosong, ada celah di situ masuk. Maka ada orang tua di situ yang tidak mengerti sunnah, dia malah mundur ke belakang. Dia malah mundur ke belakang. Dia nggak mau di sampingnya ada rapat, nggak mau deh. Maka dia mundur ke belakang. Tami'an fi thawabillah laysa furja. Padahal anak muda yang ahli sunnah ini, atau siapa saja ahli sunnah, dia ingin mendapatkan pahala berdiri di celah shaf yang kosong. Waliyatadzakkar haula qaulu sallallahu alaihi wasallam. Adalah mereka ini yang tidak mau merapatkan shafnya. Ya, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum alyanukum manakib fis salat. Orang yang terbaik di antara kalian yang paling lembut bahunya ketika berdiri dalam shaf salat. Dalam sebuah lafaz Nabi SAW menyatakan, layyinu bi aidi ikhwanikum. Hendaklah kalian lembut dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian. Ini lembut yakni dalam jabat tangan, atau ketika mengatur shaf salat, pegang tangannya ya dengan lembut supaya lurus dan rapat. Begitu ya. Dzikratan fil mu'minin. Dan peringatan, nasihat itu manfaat buat kaum mukminin. Bagaimana ketika pandemi? Ya, kalau pandemi kan ada uzur, ya kan? Maka boleh. Nah, sekarang kan pandemi sudah tidak ada, maka ya rapat lagi. Qala Ibnul Humam ba'da an awrad al-hadits as-sadiq. Berkata Ibnul Humam atau Ibnul Hammam setelah menulis hadis yang lalu, yang tadi,
وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف. Dari sini kita bisa mengetahui bodohnya seorang yang tidak mau bergeser, tidak mau merapat ketika ada seorang masuk ke dalam di sampingnya dalam shaf. Wa yadhun anna fusha lahu riya bisabab annahu yataharrak li ajli. Ini kalau dia memberi kesempatan kepada ada orang yang masuk ke dalam celah shaf, kalau dia memberi kesempatan itu menurut dia riya. Menurut dia riya. Karena sebabnya adalah karena dia bergerak karena ada orang masuk di sampingnya. Ini anggapan yang salah. Kita bergeser sedikit ke sebelah kiri karena ada orang sebelah kanan masuk. Itu ada orang meyakini bahwa itu riya. Dari mana riyanya? Tidak ada riya di situ, ya kan? Nah, alasan dia karena bergerak tadi itu, tidak apa-apa. Badzaka i'ana lahu ala idrakil fadilah. Bahkan yang demikian itu menolong orang yang baru masuk tadi itu untuk mendapatkan fadilah, keutamaan, pahala, menutupi celah dalam shaf. Wa iqamatan lisaddil furujat al-ma'mur biha bis-shaf. Dan dalam rangka untuk menegakkan, menutupi celah-celah yang diperintahkan untuk ditutupi ya dalam shaf. Itu jamaah sekalian. Jadi bagaimana? Coba saya ingin 3 orang praktek. Aldi wa Adi, sama-sama wa Abu Zubair. Coba berdiri sini ya akhi. Di depan kamera ini. Ya. Sudah ngadep sana. Bagaimana cara berdiri rapat lurus dalam shaf? Pertemukan mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Pertemukan bahu dan bahu, mata kaki dan mata kaki. Nah, Allahu Akbar. Nah, begitulah ikhwan dan akhwat, seperti kaum muslimin dan muslimat, salatnya yang benar itu seperti ini. Menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Ya kalau misalnya kakinya sakit ya gak usah nemen-nemen lah, biasa aja. Itu apa namanya yang ujung jari kaki kelingking gitu. Nah itu tempelkan. Kalau misalnya kalau dia ini wangel ya kan, sulit. Iya kan. Misalnya ada orang sulit, ya jangan dipaksa. Yang penting itu kelingkingnya itu nempel di sebelahnya. Tapi bagi yang normal, usahakanlah mata kaki nempel dengan mata kaki sebelahnya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga tidak terlalu lebar kakinya dan tidak ini apa namanya, bahunya tidak longgar tapi nempel dengan lembut. Allahu Akbar. Jazakumullah khair ya syabab. Barakallahu fikum. Selanjutnya, wa fihi fadl masyi li saddi furjah. Terkandung faedah dalam hadis Nu'man itu keutamaan berjalan, ini berjalan baik ke depan atau ke kanan atau ke kiri, samping kanan atau kiri, untuk menutupi celah shaf. Iya, karena pahalanya besar satu langkah itu. Wa in kana sahibuha fis salat. Walaupun orang itu dalam salat, berjalan menutupi celah shaf di depannya atau sebelah kanannya. Yang menjadi ukuran adalah di belakang imam.
baik shaf pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Penuhilah shaf awal fal awal. Awal yang pertama dulu, baru yang kedua. Dimulai dari tengah. Dimulai dari tengah. Tengah maksudnya di belakang imam. Saya kemarin, mendapati ada shaf yang kedua. Banyak anak-anak muda yang nggak ngaji itu shafnya di sebelah sana. Padahal di sini ada shaf kedua. Jadi ini kosong. Nah, yang seperti ini, ya sebenarnya tugasnya apa? Imam. Tugasnya imam untuk menjelaskan sebelum takbiratul ihram. Kalau nggak ngerti dengan bahasa Arab ya bahasa Indonesia, lurus dan rapat, pertemukan bahu dan kaki, mata kaki. Kalau nggak bisa mata kaki ya kaki, jangan dibiarkan ada celah. Begitu ya kawan. Karena banyak orang kita nggak ngerti bahasa Arab. Ketika imam mengucapkan sufufakum mutarasu, itu artinya luruskan shaf kalian dan rapatkan. Banyak jamaah nggak ngerti. Maka kadang saya terjemahin lurus dan rapat. Iya, sebab kalau kita bilang dengan bahasa Arab, mereka nggak ngerti. Ya tetap longgar shafnya. Paham ya, Pak? Jadi begitu. Terjemahin dalam bahasa Indonesia. Kemudian, ya walaupun dalam sholat, yakni dia berjalan kaki menuju shaf yang ada di depannya yang kosong itu, atas sebelah kanannya, dalam sholat, itu dapat pahala. Coba lihat, ada sebagian orang punya keyakinan tidak mau maju, tidak mau geser kanan yang kosong. Alasannya apa? Karena bergerak dalam sholat 3 kali batal sholatnya. Ini dari mana dalilnya? Nggak ada itu. Nggak ada. Dalilnya itu nggak ada. Justru Nabi memberikan keterangan sallallahu alaihi wasallam pahala yang sangat besar bagi orang yang berjalan menutupi celah shaf di depannya dan di samping kanannya. Nabi nyuruh malah, dan memberikan kabar gembira pahala yang besar orang yang melangkahkan kakinya menutupi celah shaf. Di sini menunjukkan ya ikhwan, banyak sekali keyakinan di masyarakat kita yang bertentangan dengan dalil. Banyak sekali. Ini salah satunya. Kemudian, faman ra'a minal ma'mumin furjah falyataqaddam khutwah lisaddiha. Jika seorang makmum melihat di depannya atau di samping kanannya ada celah, hendaklah dia maju. Maksudnya di depan, hendaklah dia maju 1 langkah atau 2 langkah, nggak apa-apa, untuk menutupi celah yang kosong di depannya. In kanat fis shafil ladzi amamah, jika itu yang kosong adalah shaf yang ada di depannya. Fa in lam yataqaddam ahad, jika tidak ada yang maju seorang pun, falyasudha man kanat al-furja bi janibihi. Jika tidak ada yang maju dari belakang, maka yang ada di sampingnya, ya kalau misalnya posisinya dia kosongnya ada di sebelah sini, maka yang sebelah sini geser ke sini, yang sebelah sana geser ke sini. Pokoknya gesernya itu ke tengah. Begitu jamaah sekalian. Iya, antarikal masyi ila jahdil yasar. Nah, perhatikan, yaitu dengan dia berjalan ke arah kiri, in kana waqifan an yaminil imam, jika dia berdiri di samping kanan imam.
yang kosong di sebelah kirinya, ya udah dia geser ke kiri. Jadi posisinya adalah yang menjadi ukuran itu di belakangnya imam. Kemudian dia geser ke kanan, wa ila jihatil yamin, jika in kana waqifan an shimalihi, jika dia berdiri di sebelah kirinya imam. Itu untuk semua shaf, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kata Rasulullah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rassu sufufakum atau russu sufufakum, rapatkan shaf kalian. Tarassu, rassu, rassu sufufakum, rapatkan shaf kalian. Wa qaribu bainaha, hendaklah kalian mendekat satu sama lain, bahu kalian itu. Hadhu bila anaq, luruskan antar leher. Anaq jamak dari unuk, yaitu leher. Ini meluruskan itu ya bahu ya. Kalau udah bahu ya pasti leher lurus kan. Apa ada orang lehernya bengkok ya kan, ke depan atau ke belakang? Kan jarang. Kalau udah bahu lurus, leher pasti lurus lah. Kalau misalnya ada Ustadz, ada orang lehernya gini, ya itu kan cacat ya. Atau lehernya maju ke depan. Yang penting ininya yang lurus, bukan lehernya yang bengkok ke depan itu diluruskan. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang duduk di kursi roda atau di kursi? Bagaimana cara meletakkan kaki kursi itu di mana? Apakah mundur sedikit sehingga mengambil hak shaf di belakangnya, atau kaki kursi yang belakang itu persis berdiri di shaf? Itu yang benar. Yang kedua, yaitu kaki kursi itu yang belakang itu letakkan di shaf. Jangan mundur ke belakang, karena itu haknya shaf di belakang, mengurangi tempat sujudnya. Itu ya ikhwan. Jadi bagaimana dia? Ya udah, dia duduk di kursi. Bagaimana kalau dia kadang kuat berdiri, kadang tidak kuat? Ya udah berdiri aja. Jadi dia agak maju berdirinya, karena kursinya lurus dengan shaf. Mungkin dia nggak bisa sujud, sakit. Jadi waktunya sujud dia duduk, sambil duduk di kursi. Jadi seperti itu. Ada sebagian saya lihat kursi itu mundur ke belakang, sehingga orang di belakangnya tersakiti, kebentuk kepalanya dengan kaki kursinya dia itu. Nah, ini tugasnya siapa? Imam, untuk menjelaskan sebelum takbiratul ihram. Bagi yang punya kursi, luruskan itu dengan shaf, jangan mundur ke belakang. Iya. Nah, kalau imamnya nggak ngerti, ya udah kasih keterangan ya kawan. Bisa dikasih gambar gitu, posisi kursi itu, nah, kakinya di shaf, jangan mundur ke belakang, karena mengganggu orang di belakang. Maka di masjid-masjid itu sediakan kursi lipat. Kursi lipat. Barangkali ada orang tua yang kepingin sholat sambil duduk, atau ada orang dia tidak kuat duduk di bawah ketika pengajian. Ambeien kalau duduk di bawah itu, kok ambeien apa namanya? Rematik atau yang semisalnya. Dan dia pengennya duduk di mana? Di kursi. Maka boleh dia duduk di kursi lipat itu. Boleh nggak? Yang ikut pengajian duduk di kursi? Boleh. Antum kalau ke Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu banyak disediakan kursi itu. Yang ikut pengajian itu ada orang-orang tua, dia pengen senden,
Maka dia duduk di kursi lipat sambil sender. Duduk di sini, di situ, di situ, di situ. Ada yang di belakang sana. Yang penting kedengaran suara speakernya. Begitu ya. Apalagi masjid yang tidak ada sendenan. Ada masjid ya kan nggak ada tiang sama sekali. Tiang ini loh nggak ada. Gede. Mungkin nggak tahu gimana arsiteknya itu ya. Pokoknya di tengah masjid itu nggak ada apa namanya tiang untuk senden, nggak ada. Nah, sedangkan orang-orang tua kan pengen senden. Coba lihat bapak-bapak itu yang senden-senden. Itu juga, ya kan? Ya kalau ini kan masjidnya kan kecil aja, enak sudah. Di Saudi, nah perhatikan ini. Nah, yang saya nggak mendapati di Indonesia. Shaf pertama itu disediakan kursi permanen. Kursi itu untuk senden aja. Ya empuk, enak. Jadi habis sholat, udah masing-masing senden di kursi itu. Khusus shaf pertama. Sehingga mereka kalau pengajian, enak sudah senden. Sampai selesai 2 jam nggak masalah. Ya kan? Bahkan ada juga shaf kedua. Disediakan kursi yang ditancapkan, dipaku di lantai itu. Empuk kursinya. Loh iya, betul. Sehingga shafnya agak longgar. Karena untuk tempat kursi. Gitu ya, kawan. Sehingga orang-orang tua yang pengen di shaf pertama, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung senden dia. Senden gitu biar dikir ya. Ya, itu. Jadi nggak harus ke belakang-belakang sana. Langsung di situ di shaf pertama itu sudah ada kursi untuk senden. Japiro ya. Ya. Ntar lagi terbit matahari. Sebentar ini saya bacakan dulu hadisnya. Rassu sufufakum. Hendaklah kalian merapatkan shaf kalian. Wa qaribu bainaha. Hendaklah kalian saling mendekat. Wa hadhu bil a'naq, luruskan dengan leher. Maksudnya bahu dan leher. Fa walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Inni la ara syaitan. Perhatikan ya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya Allah. Sesungguhnya aku melihat syaitan, ini jin maksudnya. Yadkhul min khalalis shaf, dia masuk di celah-celah shaf. Ka'annahal hadaf, dia seperti anjing kecil. Jadi dia dilihat oleh Rasulullah seperti anjing yang kecil di tengah-tengah shaf, di antara celah-celah. Yang anehnya lagi, ada orang senang kalau misalnya ada jin sholat, setan sholat katanya. Mana ada sholat dia? Justru dia mengganggu di situ, bukan ikut sholat dia. Salah paham dia itu, musibah. Rasulullah nyuruh rapat, dia malah senang ada setan di sampingnya. Ya apa coba? Gimana memahami hadis kok dibalik-balik? Ya, Nabi tidak ingin ada celah yang di situ ada setan. Ini orang malah senang ada setan. Coba, berarti keinginan dia beda dengan Rasulullah. Musibah yang seperti ini ya. Ingat ya, bahwa yang diizinkan minum telaga Al-Kautsar Nabi SAW pada hari kiamat di padang mahsyar itu bagi ahlus sunnah. Kata Rasulullah SAW, wa innahu la yukhtalaju duni. Sungguh ada orang-orang yang dilarang mendekat ke Al-Kautsar, telagaku. Siapa yang melarang? Allah. Allah suruh malaikat untuk menarik orang-orang yang mendekat. Maka Rasulullah bersabda, ummati, ummati. Itu umatku. Bagaimana Rasulullah bisa tahu bahwa itu umatnya? Ghurra muhajjalin min atharil wudu, yaitu ada bekas wudu putih bercahaya di wajahnya dan tangannya. Tapi
tetap dilarang dia. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan dari ihdats sepeninggalmu. Ihdats ini kata Imam Nawawi ada dua. Yang pertama bid'ah. Bid'ah. Karena ihdats fid din. Kullu muhdatsatin bid'ah. Ini semua dikarang-karang dalam agama itu bid'ah. Ini kata Nabi SAW. Jadi ahlul bid'ah terancam tidak bisa minum telaga itu sehingga dia kehausan. Siapa ahlul bid'ah? Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, apalagi Ahmadiyah, murtad Ahmadiyah. Ahlul bid'ah saja masih muslim dia dilarang minum. Yang kedua, ihdath di sini maksudnya adalah al-kabair, dosa-dosa besar, walaupun di bawah syirik. Ya kan, di padang mahsyar tuh haus, kita butuh minum. Dan barang siapa yang diizinkan minum telaga itu, telaga Al-Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kata Anas bin Malik, saya memiliki sepeninggalku katanya, ini murid-murid dia dari kalangan ummahat, ya, yang nenek-nenek begitu katanya. Itu setiap hari dalam sujudnya sholat meminta kepada Allah agar diizinkan, termasuk orang yang diizinkan minum telaga Al-Kautsarnya Nabi. Minta sama Allah, ya Allah, golongkan saya ke dalam golongan orang-orang yang apa? Diizinkan minum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Doa minta sama Allah tiap hari. Haus ya kawan. Kita aja di mana-mana ada minum. Ini ada minum ini, ya kan? Padahal kadang kita nggak haus, tapi disediakan. Antum di rumah ada nggak galon air minum? Ada nggak? Pasti ada lah. Ya kalau bukan galon ya apalah. Tinggal masak gitu kan? Karena kita setiap hari haus. Apa ada di antara antum yang tahan tidak minum 24 jam? Lemes ya, haus. Apalagi habis futsal 2 jam. Coba ente gak minum, ya apa rasanya haus itu? Ngelak ya kawan, ya kan? Cari minum dia. Nah di akhirat itu tidak ada aqua di padang mahsyar. Nggak ada orang jual aqua wala yang lainnya itu. Betul. Bagaimana supaya nggak haus? Ya minum telaga Al-Kautsar Nabi SAW. Dan itu khusus bagi ahlus sunnah yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akidahnya ahlus sunnah. Begitu ya kawan. Kata Rasulullah, sungguh saya melihat syaitan masuk dalam celah saf. Dan Nabi tidak senang ada syaitan mendekat. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fi buyutikum." Bacalah Quran di rumah kalian. Inna syaitan yafirru minal bait alladhi yuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari, jin maksudnya, lari dari rumah yang dibacakan di situ surat Al-Baqarah. Apabila orang baca Quran di rumah, maka datanglah malaikat. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Sehingga pergilah syaitan jin. Malaikat tidak akan datang rahmatnya apabila di rumah itu ada maksiat yang dihadiri oleh syaitan jin. Kita mau pilih yang mana? Kedatangan tamu malaikat rahmat atau syaitan jin? Na'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Baik, ini ada pertanyaan.
Bagaimana cara mengatur shaf ketika sholat di lapangan terbuka seperti sholat Id? Susah mengaturnya. Lebih afdal mana sholat Id di masjid atau di lapangan? Sebenarnya mudah aja. Saya lihat kawan-kawan kita yang jadi panitia sholat Id itu, Fitri kemarin, itu mudah sekali ngatur shaf. Iya. Pertama-tama letakkan apa di situ? Terpal. Kalau ada terpal. Kalau nggak punya terpal, karena memang nggak hujan, nggak usah pasang terpal. Ya sudah, diwajibkan bawa sajadah masing-masing. Iya. Supaya lurus shafnya, boleh dibikin semacam tali. Iya. Cukup 1 atau 2 shaf saja atau 3 shaf. Nanti shaf yang belakangnya mengikuti, sehingga akan lurus. Kalau diterapkan ini bahu dan kaki dipertemukan, insya Allah lurus. Begitu ya. Kalau di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ada petugas di tiap shaf. Apabila ada yang nggak lurus atau nggak rapat, maka diluruskan, dirapatkan. Ada petugas. Nah, saya lihat kemarin juga gitu, bagus. Jadi ada yang ngasih woro-woro. Perhatikan rapat, lurus softnya. Oh begitu ya. Diingatkan berulang-ulang gitu. Sebelum kita takbiratul ihram. Bisa sebenarnya. Mana yang lebih afdal, salat Id di lapangan atau di masjid? Sebenarnya sunnahnya di lapangan. Apabila lapangan itu tidak mengganggu orang lewat. Janganlah kita nyetop jalan umum ya, karena mengganggu orang. Kan ada orang pengen, kadang ada ambulans lewat. Gimana menunggu orang lagi sholat Id? Sebaiknya jangan menutup jalan umum, tapi di lapangan parkir. Nah, bolehkah di masjid? Boleh, walaupun ada lapangan. Di Saudi itu semua sholat itu di masjid. Id, Fitri dan Adha itu semuanya, hampir semuanya di masjid. Walaupun tidak hujan, jarang hujan di Saudi. Jadi boleh saja, sah sholat. Memang afdolnya di lapangan. Nah sekarang lapangan ini ya, usahakan lapangan yang tidak najis. Maksudnya bukan tempat kencingnya anjing atau kucing atau apa sering kencing di situ. Usahakan lapangan yang benar-benar bersih. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di lapangan itu tidak ada lapangan, ada beberapa kota itu nggak punya lapangan. Justru kalau di jalanan nggak diizinkan oleh pemerintah, misalnya, karena mengganggu orang kendaraan lewat, ya sudah di masjid. Tapi kalau ada lapangan parkir besar, nah itu bagus. Jangan di jalan raya dan jangan di jalanan umum, karena itu mengganggu orang lewat. Kita kadang-kadang kalau mau khutbah Id supaya aman itu nginep kita. Khawatirnya nanti pas kita lewat di jalanan masuk gang-gang, sudah ketutup semua. Iya, sering begitu kita. Bahkan jalan umum, jalan Bandung itu ditutup. Mau lewat mana kita? Ada beberapa masjid itu pinggir jalan itu nutup jalan umum. Akhirnya kita muter-muter dah garu-garuan ya. Jadi usahakan jalan umum jangan ditutup lah, supaya orang yang mau naik kendaraan bisa lewat. Ada pertanyaan lagi? Barangkali. Habis sudah waktu? Ya sudah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.